anak Fitri Rabbani berjalan lancar dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan percikan limpahan keberkahan dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu kepada kita semua. Mari kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan wal wasaya al-ibadiyah dan wasiat-wasiat keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jamaah manaqib Fitri Rabbani yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatul fitri, dan adapun mengeluarkan zakat fitrah, fatajibu maka wajib fi kulli syahri Ramadhan, di setiap bulan Ramadan, wajib ala kulli kabirin, kepada setiap kabirin orang dewasa, wasogirin dan juga anak-anak, wahurrin dan juga budak yang sudah merdeka, wa abdin dan terhadap budak, minal musliminah dari kalangan orang-orang muslim, al-qadirinah yang mampu alaiha atas mengeluarkan zakat fitrah. Dan juga wajib waman terhadap seseorang, wajabat yang wajib alaihi terhadapnya, an-nafaqatuh dinafkahi, di ahadin terhadap seseorang. Wajabat maka wajib alaihi atas man fitratuhu membayar fitrahnya. Wal fitratuh dan fitrah, takaran fitrah atau takaran zakat fitrah itu arba'atu amdadin, 4 mud, dimuddihi dengan mudnya alaihi salatu wassalam, dengan takaran mudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minat tamrih, yaitu dari kurma, awil burih atau gandum, awil zurroti atau jagung, awis sa'iri gandum. Jadi perbedaannya buroh sama sa'ir itu, kalau buroh gandumnya sudah dikupas kulitnya, kalau sa'ir itu gandumnya masih ada kulitnya. Gabah sama beras. Iya. Seperti beras sama gabah. Au min ayyikuta yuktatuhun nasi, atau dari makanan pokok yang terbiasa dimakan oleh seseorang atau manusia, si halil ikhtiyari, di dalam memilih. Jadi kalau seandainya ada pilihan makanan, nah itu yang harus dikeluarkan makanan pokoknya. Misalnya seperti jagung ada, beras ada, gandum juga ada. Yang jadi makanan pokok itu yang mana? Yang lebih dominan, yang sering dimakan, nah
Nah, itu yang harus dikeluarkan. Dan di kitab fikih untuk takaran emut ya, itu berbeda pendapat. Jadi kalau diteruskan dengan liter, ada yang 3,5 liter, ada juga yang 2,7 kilo. Jadi bermacam-macam. Tapi kalau untuk di sini kebanyakan ngikut ke yang 2,7 atau dibulatkan jadi 3 kilo, atau kalau liter 3,5 liter. Wal ikhraju minan nau'i, wal ikhraju, dan dikeluarkan minan nau'i, dari jenisnya, alladhi, yang mana, yuktatuhu, yang mana yuktatuhu, makanan pokok itu, al-mukhriju, yang dikeluarkan. Jadi maksudnya begini, jadi yang harus dikeluarkan itu dari beberapa jenisnya itu yang makanan pokoknya. Seperti misalnya ya di sini yaitu beras, makanan pokoknya. Dan itu yang harus dikeluarkan. Dan yang sering dimakan itu kalau misalnya ya yang makan harganya yang 11.000, yaitu yang harus dikeluarkan yang 11.000. Kalau enggak yang lebih bagus. Au min ahsani, atau dari yang lebih baik, minhu, daripada yang dimakan atau makanan pokok itu. Wa afdaluh, itu lebih utama. Wa fi zakatil fitrati, dan terhadap zakat fitrah, wa fi zakatil fitrati, dan di dalam mengeluarkan zakat fitrah, tatyikun, ditekankan, tatyikun. Tatyikun itu sebetulnya artinya sempit, cuman di sekul kalamnya itu enaknya ditekankan. Yaghfiluh, akan lalai anhu, akan eman kasirun, banyak, min ammatil muslimina, daripada umumnya orang-orang muslim. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu sangat ditekankan. Dan banyak yang lalai pada umumnya orang-orang muslim itu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Fayab sirunah anil ikhroji, dan mereka enggan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa yarawna annahum, dan mereka memandang bahwasanya mereka ghairu qadirina, merasa tidak mampu, alaihi, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wahum, sedangkan mereka minal qadirina, dari orang-orang yang mampu. Mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Di sini sangat ditekankan. Tapi banyak orang yang lalai
pada umumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dari kalangan orang muslimin. Bahkan dia itu enggan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, padahal mereka itu melihat, mereka itu beranggapan bahwasanya dirinya itu merasa tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, padahal mereka itu mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, tapi mereka itu enggan. Qolal ulama rahimahullahu, qolah berkata al ulama, para ulama, rahimahullahu, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada para ulama. Para ulama berkata, akan menjual menal mata'ih, dari harta yang tidak perlu, fi zakatil fitrih, untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi para ulama itu berkata, para ulama itu sampai menjual, kalau misalnya begini, dia tidak megang tapi punya harta yang bisa dijual sehingga bisa dijadikan, atau ya bisa dijadikan buat membayar zakat fitrah. Di rumah nggak ada beras misalnya, dan duit juga nggak megang, tapi punya barang yang bisa dijual, misalnya punya ada ya perak, atau punya emas yang di rumah yang tersimpan, itu dijual demi terlaksananya menunaikan zakat fitrah. Sesuatu zat yang bertambah ala kutire latin, atas adanya makanan pokok Lailatul Idih, di malam di malam Lebaran, di malam Aidul Fitri. Wa yaumiha, atau esok harinya. Jadi batasannya itu kan sebelum khotib naik ke mimbar ya, besoknya. Bahkan itu sangat disunahkan mulai dari terbenamnya matahari pas malam Lebaran itu, Idul Fitri itu, ya sampai esok harinya khotib naik ke mimbar. Itu afdoliyatnya. Wa'alama, dan terhadap sesuatu labuddah, yang wajib menbuh darinya, minal iswati, dari sandang, wal maskanu, dan papan. Wadah wihima, dan semacamnya, dan seperti keduanya. Wa fi dzalika, dan hal yang seperti itu, nihayatut tabyiq, sangat ditekankan, wa bihi ja'at syariati, akan melaksanakan syariat. Falyahdar, maka perhatikan al muslimu, hai orang muslim, min tarkil ikhroji, daripada meninggalkan mengeluarkan zakat, ma'al istito'ati, beserta ketaatan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu pada setiap bulan Ramadan.
baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, baik itu budak yang sudah merdeka maupun budak yang belum merdeka. Itu diwajibkan untuk membayar atau menunaikan zakat fitrah. Intinya hal itu minal musliminah, dari kalangan orang-orang muslim, al-qadirinah, yang mampu alaiha, untuk menunaikan zakat. Dan juga terhadap orang yang wajib dinafkahi, seperti anak, istri, orang tua. Itu wajib selama mampu kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kita mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah yang wajib kita nafkahi. Dan takaran fitrah, zakat fitrah itu di kitab fikih juga sudah dijelaskan, itu 4 mud, ya. Arba'atuh amdadin, 4 mud. Dan 4 mud ini kalau dikurus ke kilo ada yang 3 kilo, kalau dikurus ke liter ada yang 3,5 liter. Nah, intinya di sini kebanyakan make karena ada yang 2,1, ada yang 2,5. Cuman di sini lebih kehati-hatiannya, makanya ngambil yang di atasnya, yang tengah-tengah, ya. 2,5 enggak, 2,5 kilo maksudnya, 2,1 ya apalagi. Jadi 2,7 kilo, akhirnya dibulatin jadi 3 kilo. Itu kehati-hatiannya. Dan yang wajib dikeluarkan itu makanan pokok. Makanya kalau madhab Imam Syafi'i, yaitu yang dikeluarkan ya makanan pokok. Kalaupun seandainya mau pakai uang, ya, nah itu hijab kabul dulu. Itu kalau madhab Imam Syafi'i. Harga berasnya itu berapa? Harga beras yang sering dikonsumsi keseharian kita bersama keluarga itu harga berapa? Nah itu yang harus dikeluarkan. Kalaupun seandainya yang lebih baik atau yang lebih mahal, yang lebih bagus daripada makanan keseharian kita, nah itu malah lebih bagus. Misalnya yang dimakan keseharian kita yang 11.000, nah, terus begitu dizakatkan yang 1 kilonya yang 15.000, nah itu malah lebih afdol. Kalau yang biasa kita mah 11 nih, terus sebelah sono tokonya lebih murah, 10,5 gimana? Itu yang penting patokannya itu makanan pokoknya, bukan harganya. Kalau memang kualitasnya, misalnya yang toko ini harganya 11.000 tapi berasnya jelek gitu kan. Nah ini yang 10.000 di toko ini bagus gitu. Kualitas berasnya, bukan masalah harga. Karena kalau masalah ini kan ya kalau beli di agen beda, kalau beli di sini ya beda. Yang penting kualitas berasnya itu. Ya misalnya kan biasanya ada merek tertentu, wah Rojo Lele, Ramus, atau ya yang lainnya. Yang penting intinya kualitas berasnya yang lebih, yang paling tidak ya yang sama dengan yang dimakan keseharian kita. Ya lebih bagus daripada yang dimakan keseharian kita atau makanan pokok kita, yaitu lebih baik.
Dan banyak orang yang lalai dari kalangan, pada umumnya dari kalangan orang Muslim. Jadi di sini menceritakan Imam Haddad ya, menceritakan bahwasanya karena ditekankan zakat fitrah ini, dengan ditekankannya zakat fitrah ini, banyak orang yang lalai akan menunaikan zakat fitrah. Terkadang mereka itu merasa tidak mampu ya, tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, padahal mereka itu sebetulnya mampu. Makanya di sini dicontohkan pada para ulama bahwasanya para ulama itu sampai menjual barangnya gitu. Nggak punya harta yang ada, misalnya kan yang di luar, yang di ini, sampai menjual harta yang ada, sampai di sini sandang pangannya pun juga demi untuk menunaikan zakat fitrahnya. Cuman kalau yang direalisasikan di kampung-kampung, terkadang misalnya kita memberikan zakat fitrah ke si fakir ya, atau ya, ke mustahik ya, atau saudara dekat ya, saudara dekat. Nah ini dilihat, ini nggak mampu ya, akhirnya begitu diberikan, nah sudah diterima, akhirnya supaya bisa berzakat fitrah, ini dioper, dizakat fitrahkan kembali. Makanya terkadang kan ke orang itu kalau memang benar-benar mereka tidak mampu, dari beberapa orang misalnya memberikan ke ya semua. Makanya afdoliyahnya itu yang pertama itu untuk memberikan zakat fitrah itu ke saudara yang terdekat, tapi yang tidak wajib dinafkahi. Yang tidak wajib dinafkahi ya, misalnya kan saudara kandung gitu kan, yang sudah berkeluarga tapi keadaannya memang benar-benar di situ, itu afdoliyahnya itu di situ. Atau punya sepupu misalnya ya kurang mampu di situ, ya itu diperhatikan. Ya kalau misalnya ya orang tua terus anak, itu kan kewajiban kita untuk menafkahi. Nah, justru kalau kita mampu ya kita yang memberikan atau mengeluarkan zakat fitrahnya. Bahasa dalam Lailatul Aidu yaumiha. Jadi pas malamnya, misalnya malam atau hari terakhir di bulan Ramadan, nah, ini ulama ini menceritakan begini, tidak mempunyai apa-apa, sehingga para ulama ini menjual sesuatu yang ada. Mata ini harta yang tidak berguna. Jadi dalam artian itu harta diam gitu, harta diam. Atau harta tidak terpakai atau fana gitu, maksudnya tidak terpakai, nganggur. Nah itu dijual. Pas begitu malam itu karena nggak punya, itu menceritakan karena saking utamanya untuk menunaikan zakat fitrah. Dan juga di sini dari sandang dan papannya pun juga rumah wanhum. Karena apa? Nihayatut tadjib, puncak ditekankannya di dalam syariat. Nah, di sini mengingatkan ya,
keluarkan dan taati syariat apa yang diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah. Suma'lam wallahu a'lam bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.